Rudy cak kecolok zon. Oi, Rudy cak kecolok zon. Oi, Selamat datang di channel kami yang bernama Begundal Terhormat. Kenalin namaku Vando. Dan namaku Dio. Di channel kami ini, nantinya kami akan ngebahas apa aja sih kayaknya. Jadi dari mulai konspirasi, urban legend, mitologi, biografi para tokoh ternama, sejarah, dan lain sebagainya. Di video pertama kami ini, aku sama kawan aku ini akan membahas soal spirit doll. Tahu kan dong? Apa itu spirit doll sebenarnya? Spirit itu arwah, doll boneka. Jadi spirit doll itu boneka arwah. Wow, sungguh bermakna sekali. Spirit doll atau boneka arwah lagi rame nih, lagi pada heboh se Indonesia ya kan. Soalnya spirit doll ini diadopsi sama beberapa biji artis ternama di Indonesia, kayak Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Soimah, Ruben Onsu, Rocky Yosi. Ruben Onsu. Kenapa Ruben Onsu semua? Dan yang terakhir dong, ini bukan Ruben Onsu ya. Seled apa iya kan? Iya enggak? Hah? Selin, Eva, Jelista. apa? Seled iya kan? Lapor Pak anjing. Selin, Eva, Jelista. Evangelista. Apa Pak? Evangelista. Dan tau yo, Ivan Gunawan aja udah sampai capek jawabin pertanyaan dari netizen soal spirit doll ini. Kenapa? Dari apa ya? Dari beberapa wawancara yang dilakuin sama Ivan Gunawan, dia katanya udah nggak ngadopsi spirit doll itu lagi. Kenapa ngadopsi deh? Soalnya kata dia tuh udah ngerasa bersalah karena boneka miliknya itu udah ngebuat heboh orang-orang di Indonesia. Emang kau ngerasa heboh? Enggak, kau heboh? Enggak juga sih. Berarti kita bukan orang Indonesia, kan? Kita orang mana? Oke, karena ini bukan video tentang Ivan Gunawan, jadi langsung kita masuk aja ke pokok pembahasan kita hari ini, yaitu tentang apa sebenarnya spirit doll ini. Jadi spirit doll ini tuh, dia tuh kayak boneka mirip bayi, yang diberlakukan kayak anak sendiri. Misalnya kayak dikasih makan, pakaian, dan dirawat setiap hari. Sama kayaknya. Iya. Kau kasih tadi mau bilang Malika kan? Iya sih sama. Kau makan kecapnya juga? Ya aku juga. Aku bang. Enggak, aku habisin. Meski terkesan horor, tapi anehnya minat masyarakat untuk ngadopsi boneka arwah ini kayaknya malah justru meningkat karena berita-berita yang beredar. Bahkan yuk, sejumlah toko di online shop mulai memperbanyak stoknya. Malahan sekarang udah ada jasa babysitter untuk boneka arwah. Dan yang lebih gila ya lagi, gaji babysitter ini terhitung fantastis sebenarnya. Enak ya? Babysitter boneka itu tidak dapat gaji gede. Coba usah kerja ya. Gak butuh waktu lama, tren ini pun langsung memancing kehebohan. Sebagian pihak yang gak setuju dengan praktek mengadopsi spirit doll ini bilang kalau mengadopsi spirit doll kayak gini itu merupakan bentuk kesyirikan yang tentu saja bertentangan dengan agama. Sementara sebagian lainnya menganggap kalau hal ini tuh biasa saja, gak lebih dari sekadar hobi belaka dan gak ada hubungan sama agama manapun. Terus kan yo, ada yang menarik juga nih tentang spirit doll ini. Di mana ternyata di negara tetangga yaitu Thailand Sawadika juga udah mulai banyak juga boneka mirip spirit doll ini. Bahkan kabarnya tren ini lebih dulu terjadi di sana sebelum akhirnya masuk juga ke Indonesia. Spirit doll ini ternyata mirip kayak boneka bayi dari Thailand yang disebut dengan Dutep. Dutep atau yang dalam bahasa Indonesia berarti malaikat anak. Artinya adalah boneka bayi yang dipercaya sudah dirasuki sama roh halus, membawa keberuntungan dan juga kemakmuran. Apa? Dutep. Sama kayak spirit doll, Dutep diperlakukan kayak bayi atau anak sungguhan. Mulai dari dikasih makan, pakaian, dan digendong-gendong. Ada kayak Malika di mana-mana. Ada beberapa teori tentang kayak mana tradisi Dutep ini muncul. Salah satunya ada yang bercakap kalau Dutep ini dipopulerkan oleh seorang bernama Mining, di mana Mining disebut-sebut bertanggung jawab mengubah boneka plastik sederhana menjadi sesuatu pembawa keberuntungan yang dihormati. Ia merupakan
Ia merupakan penjual boneka dan juga mengaku sebagai ahli ritual Hindu. Suatu ketika, Manny ngomong pas siaran di sana kalau boneka punya kekuatan super. Nggak lama setelah ngasih pernyataan tersebut, para biksu Buddha dan peramal mengadakan ritual untuk menempatkan roh keberuntungan ke dalam boneka plastik. Artis-artis Thailand Sawadika pun mulai mengikuti tren itu dengan membawa look tab kemanapun mereka pergi. Mereka membawanya ketika pergi ke restoran mewah, spa kuku, bahkan meminta porsi terpisah untuk look tab saat naik pesawat. Nah, ada look tab nih. Mewah Udah boneka dapat tiket sendiri. Kok mewah kali? Kau naik pesawat pernah? Nggak pernah. Lalu ada lagi nih teori lain tentang asal-usul look tab. Katanya tradisi itu adalah versi terbaru dari Kumantong, di mana Kumantong sendiri adalah janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan. Terus disimpan dan diyakini membawa arwah anak yang telah meninggal tadi. Sementara itu, teori lain percaya kalau tradisi look tab terkait dengan tingkat kesuburan yang rendah di negara Thailand. Berarti di Thailand sana tuh gara-gara orang nggak mau ini ya punya anak, lebih Iya. milih apa ya? Look tab. Ngadopsi apa? Look tab. Look tab. Look tab. Look tab. Look tab. Sip. Nah, sekarang kita ngomongin harganya nih. Mana tahu ya kan ada di antara lain yang berminat beli. Jadi weh, harga spirit doll dibanderol mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Agak lebih mahal dikit lah dari harga diri gawean Jo. Dikit ya. Spirit doll termahal adalah boneka princess, usia 5 tahun dengan tinggi 33 inci. Harganya sekitar 103 juta jika dirupiahkan. Sementara itu, ketika kami cek di toko Pak Edi, barang tersebut dijual ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Yang paling mahal, ada boneka bayi perempuan handmade dengan harga 2,95 juta rupiah. Terus di All Shop Orange, harga boneka spirit doll look tab ini berkisar hingga 3,5 juta rupiah. Setelah tadi kita bahas tentang spirit doll yang lagi heboh ya kan. Terus kita juga udah sedikit ngebahas tentang look tab yang terkenal di Thailand sana. Nah, sekarang kita mau bahas yang masih berkaitan sama spirit doll ini. Pernah dengar nggak sebuah pulau yang isinya itu boneka semua? Gak sih. Nah, ini dia. Gak pernah. Jadi jauh sebelum tren spirit doll di Indonesia, di Meksiko, tau Meksiko kan? Tahu. Sudah ada wisata horor Ini boneka kan bumbu-bumbu masakan kan? Masako. Di Meksiko sudah ada wisata horor boneka di sebuah pulau yang bernama Pulau Boneka. Terletak di kanal Xochimilco sekitar 28 km dari ibu kota Meksiko. Pulau Boneka ini dah lama jadi tujuan wisata horor. Di pulau itu juga terdapat ratusan boneka digantung di pohon-pohon. Jangan kalian bayangin kalau boneka-boneka di sana itu lucu, imut, menggemaskan. Nggak kayak gitu. Namanya aja udah wisata horor. Lalu, boneka-boneka digantung di Pulau Boneka itu merupakan boneka-boneka yang udah rusak karena terkena hujan dan juga panas. Mitos-mitos yang berkembang di Pulau Boneka pun nggak kalah horornya. Konon, sekitar setengah abad yang lalu, di pulau itu pernah tinggal seorang perempuan. Selama bertahun-tahun, dia hidup sendiri di pulau tersebut bersama bonekanya tanpa ada yang tahu. Namun, ia mati secara misterius pada suatu hari. Mayatnya ditemukan mengambang di kanal bersama boneka kesayangannya itu. Kemudian, seorang pria bernama Don Julian Santa Barrera adalah orang yang pertama kali menemukan mayat perempuan tersebut. Nah, si Don Julian tadi merasa bersalah karena terlambat mengetahui keberadaan si perempuan dan bonekanya. Lantas, ia pun memutuskan untuk tinggal di pulau tersebut. Untuk mengenang dan menghormati si perempuan tadi, Don Julian menggantung boneka kesayangan si perempuan itu di pohon yang terdapat pada pulau tersebut. Don Julian tinggal di pulau itu seorang diri, sampai akhirnya ia juga ditemukan meninggal secara misterius pada tahun 2001 dalam keadaan kesepian. Oh, sedih. Cerita tentang perempuan dan boneka kesayangannya, serta kesetiaan Don Julian yang mati misterius mulai menyebar luas. Nah, singkat cerita, orang-orang yang prihatin atas nasib dari orang-orang kesepian kayak si cewek dan Don Julian tadi mulai berdatangan ke pulau tersebut. Nah, mereka datang dengan membawa boneka-boneka dan menggantungnya di pohon-pohon. Hal ini mereka lakukan sebagai ungkapan duka dan penghormatan atas dua orang malang tersebut. Hari demi hari, pengunjung yang datang ke tempat itu makin ramai. Boneka pun makin banyak di sana. Gak butuh waktu lama, pohon-pohon di pulau itu pun telah banyak digantung sama boneka-boneka. Gak ada yang menghitung jumlah boneka di pulau itu secara pasti. Namun, diperkirain jumlahnya udah mencapai ratusan. Emang di sana ada sensus boneka? Ada sensus boneka. Tidak datang ke Stepon. Minta KTP.
Selain menggantung boneka, para wisatawan juga menaruh uang koin di sebuah wadah kaleng yang ada di pulau tersebut. Dari kesaksian banyak orang yang telah datang ke pulau itu, di sana sering terdengar suara kaleng-kaleng wadah uang yang bergerak sendiri, suara tangis, serta langkah kaki yang misterius. Saking angkernya suasana pulau boneka, wisatawan yang datang pada siang hari pun bisa ngerasa ketakutan. Tapi ya, orang-orang yang datang ke sana emang sengaja nyari sensasi horor kayak gitu sih. Oke, mungkin itu aja lah untuk video kita kali ini ya kan, Yo. Oke, sip. Ya mungkin cukup sekian untuk video kami kali ini. Apapun omongan-omongan yang terucap dari mulut kami, itu tidak berniat untuk menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, Saya Pando. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.